Gotta work, gotta make that money, make purse. Gotta focus, so I make it purr. Keep on whiplash when they see me. Hai, selamat datang di episode terbaru dari Stress Sama Sari Podcast. Saya Tiara Supianasari dan bersama saya Adelia Natasha akan menemani kalian beberapa menit ke depan dengan topik yang pastinya bakalan seru dan menarik. So, stay tune guys. Di episode kali ini kita akan membahas tentang stres di tempat kerja. Seperti yang kita tahu, stres di tempat kerja ini sedang hangat diperbincangkan, terutama pada generasi milenial dan Gen Z. Banyaknya informasi yang beredar, tidak semua informasi tersebut faktual dan akurat. Oleh karena itu, kita di sini akan mencoba mengupas lebih dalam mengenai stres di tempat kerja dengan sudut pandang yang lebih relevan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan beberapa fakta menarik tentang stres di tempat kerja. Tahukah kalian bahwa stres di tempat kerja dipicu oleh kesehatan mental dan terlalu tinggi harapan serta modernnya teknologi. Nah, sebelum kita masuk pembahasan lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast ini supaya kita bisa terus menyajikan konten yang lebih baik lagi. Oke, mari kita lanjutkan. Stres di tempat kerja ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental kita saja, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja. Selain itu, ada juga dampak fisik yang diakibatkan terlalu stres. Stres berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, makan tidak teratur, dan fatalnya penyakit jantung. Jadi, untuk teman-teman semuanya, sangat penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda stres dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Untuk segmen selanjutnya, kita akan lebih mendalami tentang stres di tempat kerja dan strategi mengelolanya. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya. Halo guys, selamat datang kembali bersama kami. Kali ini kita kedatangan narasumber kita, Ibu Desi Umiati Kusum selaku Humas Kemenag Jombang, dan akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yakni stres di tempat kerja dan bagaimana cara mengelolanya. Stres di tempat kerja merupakan masalah umum yang bisa mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan kita. Jadi, mari kita kupas tuntas topik menarik kita kali ini bersama Ibu Desi Umiati Kusum. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam Mbak Tiara, Mbak Adel. Alhamdulillah baik-baik Mbak. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan stres kerja? Iya, jadi pembahasan kita ini agak berat ya. Jadi tentang stres ya, stres di tempat kerja. Nah, ini stres di tempat kerja stres itu menurut Bu Desi itu terjadinya suatu ketegangan dalam diri seseorang. Ketegangan di mana? Baik itu ketegangan fisik, kemudian ketegangan emosional, dan akhirnya berpengaruh pada mental. Nah itu ketegangan itu munculnya karena apa? Jadi munculnya ketegangan itu karena adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dari seorang pegawai itu dengan kemampuan pegawai tersebut. Jadi nggak seimbang gitu loh Mbak. Akhirnya muncul stres tadi. Gitu. Oh, jadi stres kerja ini bisa muncul saat kita tidak bisa memenuhi tuntutan kerja itu. Betul. Jadi ketika seseorang ya dia tuntutan beban kerjanya itu banyak, tapi tidak bisa memenuhi. Nah ini tadi kalau Bu Desi mengatakan ketidakmampuan individu ya dalam memenuhi tuntutan pekerjaan itu bukan karena ini loh ya, bukan semata-mata SDM-nya rendah, bukan. Tapi bisa jadi seseorang itu memang beban pekerjaannya terlalu banyak, namun dia harus menyelesaikan dalam kurun waktu tertentu yang itu sebenarnya kurang waktunya yang dibutuhkan gitu loh, membebani dia. Misalnya satu pekerjaan yang idealnya itu diselesaikan 3 hari, sedang ada tuntutan di hari itu harus selesai dalam 1 hari lah. Itu kan akhirnya waduh gimana ini yang stres, kan bisa jadi meleak kayak gitu kan, nggak tidur, jadi kayak gitu Mbak. Dari beberapa penyebab stres yang sudah disebutkan oleh Ibu tadi, apakah ada contoh konkretnya dalam penyebab tersebut? Oh iya, jadi contoh konkretnya tadi yaitu tadi misalnya ada seorang humas, ini saya contohkan Bu Desi sendiri aja ya. Jadi seorang humas di Kemenag Jombang ini kan hanya
untuk kegiatan itu kan banyak yang harus di-handle dan dikerjakan oleh humas ya. Misalnya dalam satu event saja seorang humas itu dia harus ada kalanya satu event itu dia harus berperan di pra acaranya. Artinya sebelum acara itu berlangsung itu dia juga harus ada di situ, menyiapkan, berkoordinasi seperti itu. Kemudian ketika sedang, nah jadi pra juga berperan, ketika acara itu berlangsung berperan. Ketika acara berlangsung itu misalnya harus mendokumentasi, harus foto, kemudian harus video untuk konten-konten video, ya. Kemudian juga harus mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berperan di situ, misalnya Bapak Kepala Kemenang atau undangan-undangan lainnya misalnya. Nah itu harus disimak karena apa? Itu nanti untuk bahan berita kayak gitu. Nah kemudian selesai itu masih ada yang harus dikerjakan, ya apa? Yaitu yang pertama bikin berita, kemudian edit video, edit foto yang untuk media sosial. Nah itu kan sudah kelihatan kan, artinya dalam satu event saja yang dikerjakan itu random banget gitu loh, banyak. Dan kalau di humas itu idealnya itu harus tayang di hari itu. Nah itu kan, nah bisa jadi ya itu menjadi sebab stres gitu loh, iya kan. Nah itu contohnya kayak gitu. Kalau misalnya seorang humas itu nggak bisa mengelola stres itu ya stres beneran. Padahal kegiatan itu kan nggak hanya sekali dua kali kan ya, satu bulan aja ya banyak kegiatan event-event kayak gitu Mbak. Lalu apa saja dampak dari stres kerja terhadap individu atau organisasi? Ya, jadi kalau seorang pegawai itu mengalami stres, yang tadi dampaknya kan bisa ke fisik ya, ke fisik dan juga ke emosional, dan akhirnya kalau yang lebih parah kan ke mental, ya kan. Nah itu tentu saja kalau orang fisiknya itu udah capek, sakit misalnya karena kurang tidur, lembur, yang idealnya dalam satu hari itu harus istirahat 6-8 jam, tapi itu tidak terpenuhi, lama-lama kan juga sakit ya, lama-lama kan juga tubuhnya menuntut gitu loh, ya mungkin sakit, kepalanya pusing kayak gitu. Nah itu dampaknya kalau seperti itu, mengerjakan pekerjaan itu produktivitasnya ya bisa jadi kurang, jadi menurun, gitu. Jadi produktivitas bisa menurun kayak gitu. Nah dampaknya bagi organisasi gimana ya, jelas ada buat instansi. Dampaknya bagi instansi ya capaian idealnya dari instansi tersebut ya kurang terpenuhi juga akhirnya gitu loh. Kalau individunya kurang fit, individunya kurang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dampaknya juga ke organisasi tentunya. Jadi tidak hanya individu yang merasakan dampaknya, iya, betul. juga Betul, instansi juga, karena pada dasarnya instansi untuk mencapai tujuan organisasinya, tujuan instansi itu kan melalui orang-orang yang ada di situ, melalui pegawai-pegawainya dengan tusinya masing-masing. Yang humas tugasnya ini, kemudian yang perencana tugasnya ini, ya kan? Kemudian yang yang BMN tugasnya ya ini, melalui tusi-tusi masing-masing itu. Makanya kan diharapkan masing-masing itu bisa optimal dengan tidak adanya stres tadi ya, nggak alami stres kayak gitu. Masuk ke pembahasan berikutnya, mari kita bahas bagaimana cara mengelola stres di tempat kerja. Menurut Ibu, apa saja strategi yang bisa diterapkan? Ya, jadi kalau seseorang itu mengalami stres, baik stresnya itu yang level mulai yang rendah, kemudian medium maupun yang stres berat ya, tapi jangan sampai lah. Karena setiap orang pasti mengalami stres, pasti ada, tergantung levelnya beda-beda. Nah itu jangan dibiarkan, jangan sampai menumpuk. Jadi agar seorang pegawai itu nggak stres, menurut saya harus meluangkan waktu untuk beristirahat. Gitu. Jadi harus ada waktu untuk dirinya, untuk tubuhnya, gitu ya. Jadi ada me time agar nggak stres tadi.
Nah misalnya gimana Bu, ini kan deadline-nya malam ini, misalnya seperti itu. Nah kita kan ada kewajiban, yang muslim kan ada kewajiban sholat gitu ya. Jadi ketika sholat, setelah sholat gunakan misalnya untuk rebahan 30 menit, nanti baru dimulai lagi pekerjaannya, seperti itu. Jadi yang pertama ya, bisa istirahat kayak gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa komunikasi. Jadi komunikasi ini termasuk yang terpenting dalam mengatasi stres. Karena apa? Banyak orang yang stres itu karena dia nggak komunikasi. Dia nggak mau sharing, beban dia itu apa, nggak mau sharing. Nah, komunikasi itu penting banget. Misalnya kita ada deadline ya, ada beban pekerjaan yang cukup berat telah dirasakan. Itu yang pertama bisa komunikasi dengan atasan, dengan pimpinan kita masing-masing, itu komunikasi. Jadi ada solusi nggak? Ini deadline-nya hari ini Pak, Bu, gitu ya. Tapi ini masih 50% misalnya, gimana? Saya kalau sendirian terus terang waktunya kurang. Nah, komunikasikan aja sehingga nanti pimpinan diharapkan bisa mengambil langkah. Nanti misalnya ngambil teman yang lain yang bisa membantu. Nah itu kan nanti pasti akan selesai itu loh. Jadi setelah nggak jadi stres, kemudian pekerjaan juga selesai sesuai target. Nah kayak gitu. Terima kasih atas tipsnya yang sangat bermanfaat ini. Mungkin ada contoh konkret terkait penerapan dari beberapa strategi yang sudah disampaikan Pak. Oh iya, bisa. Jadi kalau kita banyak banyak deadline, banyak pekerjaan, biar nggak stres, itu kita harus bisa menentukan skala prioritasnya Mbak. Jadi mana sih pekerjaan yang ini penting harus didulukan. Kita harus bisa milah, pintar-pintar memilah mana pekerjaan yang memang harus dikerjakan dulu, diselesaikan dulu, mana yang bisa diselesaikan berikutnya atau yang bisa dibagi dengan teman yang lain. Nah kayak gitu. Jadi harus dipilah-pilah mana yang harus ini didulukan, mana sih. Jangan sampai kita keliru dulukan pekerjaan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan besoknya misalnya. Deadline-nya mungkin masih besoknya tapi malah kita dulukan. Nah itu kan nanti malah kita sendiri kan yang stres itu loh. Jadi mana yang harus didahulukan, yaitu harus dikerjakan dulu. Jadi tentukan skala prioritas, apa sih prioritasnya dari pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Gitu ya. Untuk memperluas diskusi kita kali ini, menurut Ibu apa sih saran untuk kita-kita generasi milenial untuk mengatasi stres di tempat kerja? Menurut Ibu? Iya, Mbak Tiara sama Mbak Adel ini kan generasi milenial ya. Kalau udah sih generasi kolonial ini. Iya, tapi harus menyesuaikan milenial ya karena ya, jadi buat generasi milenial itu yang sekarang mungkin masih kuliah ya, dan mungkin sebentar lagi sudah masuk di dunia kerja. Yang pertama menurut Bu Desi yang benar-benar harus harus diprioritaskan itu kasih waktu buat diri kalian gitu loh ya. Jadi iya harus ada me time, benar, me time. Jangan melulu urusan pekerjaan terus yang dipikirkan. Jangan, iya urusan tugas, terus skripsi, terus misalnya ya. Jadinya stres gitu loh. Jangan, harus tetap ada di spend gitu ya. Waktunya itu ada yang untuk healing gitu loh. Tapi ya jangan keterusan healingnya. Nanti takutnya kesenangan di healing akhirnya nggak selesai skripsinya, sampai seperti itu. Tetap harus bisa membagi waktu. Yaitu tadi yang bagi waktu ada untuk diri sendiri, untuk me time gitu ya. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi, komunikasi tadi itu. Komunikasi itu penting. Jadi kalau ada beban apapun, ada masalah apapun, itu tolong dikomunikasikan. Yang pertama itu dengan orang tua atau keluarga dekat. Jangan sampai nanti curhatnya itu ke tempat yang salah, jangan gitu ya. Karena kalau sampai kita salah curhat, solusinya biasanya juga nggak tepat. Kalau ke orang tua kita, ke keluarga kita, insya Allah solusinya yang terbaik buat kita, buat bapak semuanya kayak gitu.
sehingga tidak sampai terjadi stres. Kemudian kan banyak ya anak-anak muda yang karena dia memendam sendiri, ada masalah, tidak berani mengutarakan, atau mungkin tidak ada tempat untuk mengutarakan. Akhirnya kan pelampiasannya alhamdulillah sampai yang fatal gitu ya, misalnya sampai dia berani bunuh diri atau yang lainnya, atau menyakiti diri sendiri, atau terjerumus di kayak apa itu konsumsi yang apa narkoba yang terlarang kayak gitu. Itu jangan sampai. Nah, stres yang sedikit segera diselesaikan, jangan sampai stres itu sampai numpuk jadi gunung es, akhirnya tahu-tahu akhirnya apa ya, menyelesaikannya dengan kurang tepat. Nah itu kan nantinya dampaknya negatif buat teman-teman semuanya kayak gitu. Terima kasih Bu atas Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya sharing kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir episode kali ini. Semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share podcast ini dengan teman-teman atau rekan kerja kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dengan menjaga kesehatan mental akan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih baik dan menikmati hidup secara lebih utuh. Dan berarti tetaplah menjaga kesehatan mental